Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami Eva Widayanti dan Karimah Abdillah dari IAT semester 5 F insyaallah akan membahas tentang pemaknaan kata kufur dalam tafsir At-Tabari. Sebagaimana kita tahu bahwa agama kita ya adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah turunkan agama kita di tengah-tengah kejahilian masyarakat Arab pada saat itu. Ketika membawa risalah kenabian ya banyak orang-orang yang pro kontra terjadi di masyarakat ya, karena di antara isi ajaran Islam itu adalah syariat ya, muamalah, kemudian tauhid, tasawuf dan hakikat ya. Nah, ajaran tauhid inilah yang mengajarkan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita dilarang untuk mengkufuri ya atau mengingkari apa yang Allah turunkan. Nah, di dalam Al-Qur'an ini Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang Allah turunkan, banyak mengandung berbagai permasalahan ya yang terjadi, kemudian yang pembahasannya itu selalu tersusun dan sangat sistematis ya. Di mana di Al-Qur'an itu selalu dibahas beberapa masalah-masalah secara tematis, ya secara tematik ya. Bagaimana kehidupan muamalah manusia, ya hubungan antara sesama manusia, ya mungkin ada penyebutan beberapa karakter dari manusia ya, baik itu misalkan mukmin, muslim, kafir. Nah, insyaallah kita akan bahas tentang salah satu karakter yang di apa, yang ada pada manusia, yaitu karakter kufur ya. Nah, kata kufur ini di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ya, kurang lebih itu lebih dari 500 kali disebutkan kata kufur di dalam Al-Qur'an. Nah, banyak penafsir atau para mufassir yang menafsirkan beberapa istilah kufur itu sendiri gitu. Nah, dari sinilah banyak sudut pandang yang terkumpul ya, banyak sudut pandang yang mengantarkan bagaimana sih menyikapi sifat kufur ini, tuh. Nah, kebetulan di dalam karya ilmiah kami ambil judul pemaknaan kata kufur dalam tafsir At-Tabari. Sebelumnya kami akan jabarkan siapa itu Imam At-Tabari dan bagaimana corak penafsirannya ya, dan apa saja kira-kira karakternya. Jadi Imam At-Tabari ini adalah nama lengkapnya adalah Muhammad bin Jarir At-Tabari ya, dikenal dengan At-Tabari, yaitu lahir sekitar 837 Masehi, lahir di Tabaristan ya, di pantai selatan Tabaristan itu di kota Baghdad. Nah, beliau adalah ahli fikih ya, ahli fikih, ahli hadis, ahli qiraat, ahli tafsir ya, termasuk ensiklopedis ya terkemuka. Beliau sangat cerdas ya, banyak sekali karya-karya beliau yang sangat terkenal ya, karena beliau adalah termasuk mufassir yang sangat produktif dalam menulis ya. Karya-karya beliau tidak dipastikan berapa jumlahnya, namun karena begitu banyak ya, At-Tabari ini menulis sehari itu sampai kurang lebih ya, dalam suatu riwayat menulis itu dalam satu hari kurang lebih 40 lembar per hari ya. Namun sayangnya tidak semua karya-karya At-Tabari ini ditemukan ya, khususnya yang berkaitan dengan hukum ya. Nah, beberapa karya At-Tabari itu ada Bun Nufus, kemudian ada Al-Basir fi Ulumuddin ya. Kemudian ada tafsir At-Tabari sendiri, kemudian ada Tahdhib Al-Athar wa Tafsil ya, dan lain-lain. Nah, dalam tafsir At-Tabari ini
Ia menafsirkan beberapa, penafsirannya ya melalui ayat-ayat Al-Qur'an itu, berdasarkan pendapat dari para sahabat dan tabi'in ya. Nah, ini dalam bentuk bil ma'thur ya, karena ia menampilkan semua riwayat yang berkaitan dengan ayat tersebut, itu membandingkan dengan riwayat satu dengan riwayat yang lain, gitu. Nah, kemudian, pemaknaan kata kufur dalam Al-Qur'an menurut, Imam At-Tabari, yaitu kalau menurut beliau, kufur itu memiliki beberapa konotasi ya. Bisa jadi kufur itu artinya menolak, kemudian menolak mempercayai adanya Allah ya, atau tidak mempercayai adanya Tuhan sama sekali, seperti ateis ya. Atau bisa juga, menurut At-Tabari itu mempercayai Tuhan selain Allah, ya. Atau mempercayai, Allah ya, tapi ingkar dengan rukun iman yang, ada gitu. Misalkan percaya kepada Allah, tapi ingkar kepada nabinya. Percaya kepada Allah, tapi tidak percaya dengan hari akhir, gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi masih, banyak konotasinya ya. Belum bisa disimpulkan gitu. Eee, namun, dalam konteks ini ya, kaum ahlul kitab itu oleh Islam tetap dipandang sebagai pelaku kekufuran ya, karena hanya percaya akan adanya Allah, tapi, ahlul kitab itu tidak mengakui adanya, risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengakui adanya Al-Qur'an. Nah, Eee, menurut At-Tabari ini dalam Islam itu di kalangan mutakallimin, kufur itu biasa dibedakan ada 2, ada kufur millah, ada kufur nikmat, ya. Kalau kufur millah itu kekufuran dalam menolak keberadaan Allah dan agamanya, ya seperti yang disebutkan dalam Al-Maidah ayat 86, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim." Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ya. Dalam hal ini Abu Ja'far dalam kitab At-Tabarinya itu mengatakan, bahwa orang kafir itu adalah orang yang berpaling dari tauhid kepada Allah. Ya, ingkar akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mendustakan Al-Qur'an, ya, dan menurut At-Tabari, orang-orang seperti ini akan kekal, ya, ulaika ashabul jahim, yaitu mereka akan menjadi penghuni neraka, gitu. Maksudnya mereka akan kekal di dalam neraka. Kemudian ditambahkan lagi, disebutkan lagi dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur, nah di situ disebutkan ya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman, ya. Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan, dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kitabnya yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, jadi kalau orang yang beriman itu berarti dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ya, dan beriman kepada kitab atau kepada kitab yang diturunkan sebelum, adanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditegaskan dalam surah An-Nisa ini, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Dan siapa yang ingkar kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya. Jadi di sini ada pengulangan ya, wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan kalau orang yang ingkar akan, Allah, ingkar akan, rasulnya, akan kitabnya, bahwasanya dia adalah dhalalan ba'ida, itu orang-orang yang tersesat sangat jauh. Ya artinya, ya nggak bisa untuk diluruskan lagi gitu. Jadi udah terlalu dalam kalau udah sampai situ, ya. Dalam ayat ini kita lihat ya, eee, berarti di sini ada, pencapan ya atau apa sih namanya, pelabelan, sebagai orang kafir ya, kalau dia memenuhi beberapa syarat, yaitu dia ingkar kepada Allah,
ya ingkar kepada, Rasulullah, kemudian ingkar apa yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah, ya, itu adalah salah satu faktor-faktor yang, bisa membuat dia, dicap atau dilabeli dengan, kafir, gitu ya. Dalam hal ini kita lihat dari tafsir At-Tabari ya. Nah, kemudian di situ dijelaskan lagi, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sungguh akan jauh, sesat sejauh-jauhnya, ya dhalalan, udah dhalal, udah sesat, ditambah lagi ba'ida, ya, udah sesat yang jauh sejauh-jauhnya. Nah, di sini menurut, At-Tabari bahwa orang yang tersesat di jalan Allah, maka ia udah, sedang menuju kehancuran. Ya, artinya sesatnya itu terlalu jauh gitu, kalau ingin dibalikin lagi agak susah, jauh sekali gitu ya. Kemudian kondisi kekafirannya ini, adalah orang-orang kafir yang keluar dari agama Allah, ya, keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah, gitu. Namun kalau, yang kedua, yaitu kufur nikmat, setelah kufur millah, yaitu kufur nikmat. Kufur nikmat itu adalah, berarti, tidak mensyukuri nikmat, ya, yang, diberikan oleh Allah, ya, atau menggunakannya tidak sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah, ya. Nah, kufur jenis ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang kufur millah, ya. Jadi orang yang nggak kufur millah tuh bisa juga dia jadi kufur nikmat, gitu kan. Bisa jadi orang Islam itu sendiri, ya, dia sudah diberikan nikmat, tapi dia mengkufuri apa yang Allah berikan. Dia tidak beribadah dengan baik, ya, dia tetap melakukan maksiat, ya, tapi dia mengaku dirinya Islam. Nah, kemudian untuk, selanjutnya banyak istilah, tentang kufur, tentang kafir ini di dalam Al-Qur'an, insyaallah akan dijelaskan oleh, rekan kami Karimah. Kepada Karimah kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah kufur dalam Al-Qur'an. Bisa kita lihat di sini ada kata kafar, kafir, dan juga kufar. Yang pertama, kata kafar, jamaknya itu kafaru, yakni perbuatan yang bertentangan dengan keimanan. Contohnya orang Islam yang kaya, tidak mau berzakat. Nah, di sini Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Pada ayat ini Allah menyebutkan tentang berita nikmat Allah yang diberikan kepada kaum Musa yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu. Kemudian mereka diberitahu bahwa Allah memaklumatkan kepada mereka, jika mereka mensyukuri nikmat-nikmat ini, Allah akan menambah nikmat mereka. Dan jika mereka ingkar terhadap nikmat Allah, yakni dengan tidak mensyukurinya dan menentang perintahnya serta larangannya dan berbuat maksiat, maka Allah akan mengazab mereka sebagaimana Allah mengazab orang-orang yang kufur kepadanya. Lalu kata yang kedua yaitu kafir, yakni orang-orang yang belum beriman namun senang mengajak orang lain untuk tidak menaati Allah dan mempercayai kenabian. Sebagaimana asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun, di mana Rasulullah akan dijadikan orang terkaya di kota Mekah dan dinikahi dengan wanita mana saja yang Rasulullah sukai. Orang-orang Quraisy menginginkan Rasulullah tidak mencaci maki Tuhan mereka dan menginginkan Rasulullah untuk bergantian menyembah berhala-berhala mereka. Kemudian turunlah surat Al-Kafirun. Itulah tabiat kafir yang selalu mengajak orang untuk meninggalkan keimanannya. Yang kita bisa dengarkan surah Al-Kafirun ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Ketika orang-orang musyrik menawarkan kepada beliau agar mereka menyembah Allah selama setahun dan beliau juga harus menyembah
tuhan-tuhan mereka selama setahun juga. Allah menurunkan, ayat ini kepada Nabi Muhammad, dikatakannya hal ini karena khitab ini dari Allah kepada Rasulullah mengenai sejumlah orang musyrik. Sebab telah diketahui bahwa mereka tidak akan pernah beriman, dan itu sudah diketahui di dalam ilmunya. Maka Allah memerintahkan nabinya agar membuat mereka putus asa atas keinginan mereka dan menceritakan perihal mereka bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi dan dari beliau dan tidak pula dari mereka kapanpun itu. Allah juga telah memutuskan harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan keimanan mereka dan keberuntungan mereka selamanya, sehingga mereka tidak akan pernah beruntung dan berhasil. Hingga sebagian mereka tewas dengan senjata dalam perang Badar dan sebagian lain mati sebelum itu dalam keadaan kafir. Yang terakhir yaitu kata kufar, itu perilaku yang bertentangan dengan keimanan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum beriman. Di sini dijelaskan dalam surat Al-Fat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadai yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'uhu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kufar dalam, surat Al-Fat tersebut, dalam tafsirnya dimaknai orang-orang kafir. Kalau orang sudah keluar dari hidayah dinamakan kufar, dinamakan kufur. Contoh, seseorang tidak, mengatakan bahwa dirinya keluar dari Islam, namun menghalalkan zina, menghalalkan membunuh, dengan sengaja, membolehkan tidak sholat, yang penting berbuat, kebaikan. Adapun kufur, yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah keadaan tidak beriman kepada Allah. Maka orang kufur atau kafir adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah, baik orang tersebut bertuhan selain Allah maupun tidak bertuhan, seperti pahamnya, komunis. Kekafiran itu jelas bertentangan ya dengan akidah Islam atau tauhid, adalah kepercayaan dan keimanan atau keyakinan, akan adanya Allah. Dan setelah itu ada makna kufur, menurut beberapa mufasir. Di sini, ada tercantum 4 nama mufasir. Yang pertama Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, mengatakan jadi salah satu mufasir terkenal ini, menurutnya kufur adalah menolak kebenaran setelah memahaminya dengan jelas. Ini bisa berarti menolak ajaran Islam atau, mengetahui kebenaran Islam namun tetap menolaknya. Lalu Al-Qurtubi, mufasir dari Andalusia ini, di abad pertengahan dia mengatakan bahwa kufur dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kufur dalam kekufuran besar atau kufur akbar dan kufur dalam hal perbuatan atau sikap, yaitu kufur asghar. Kufur akbar adalah ketika seseorang secara sengaja menolak prinsip-prinsip keimanan, sedangkan kufur asghar adalah ketika seseorang melakukan tindakan atau mengucapkan kata-kata yang secara harfiah bertentangan dengan Islam, meskipun tidak bermaksud untuk menjadi kafir. Yang ketiga, Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan salah satu mufasir awal. Menurut Ibnu Abbas, kufur juga dapat berarti nifak atau hipokrisi atau ketidakpercayaan dalam hati seseorang, meskipun dia menyembunyikannya dengan kata-kata atau tindakan. Yang terakhir, Ibnu Hazm, mufasir dan cendekiawan dari Andalusia ini, baginya kufur adalah mengetahui kebenaran dan membenarkan di dalam hati, namun menolaknya dengan lidah atau perbuatan. Jadi kalau kita lihat, dari pemaparan tadi ya, bahwasanya beberapa mufasir ini, setuju dengan apa yang diungkapkan oleh, atau penafsiran oleh Imam At-Tabari, ya kan. Salah satunya yaitu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, berpendapat bahwa kufur itu menolak kebenaran setelah memahaminya, ya, dengan jelas, ya.
Kemudian Ibnu Hazm juga sama seperti itu. Kufur itu mengetahui kebenaran dan membenarkannya dalam hati, namun menolaknya dengan lidah atau perbuatan, ya. Sama seperti apa yang telah dipaparkan oleh Imam At-Tabari, ya. Kalau Imam At-Tabari malah, lebih mendasar ya, ketika dia sudah ingkar ya, dengan Allah, jadi untuk mendasar sekali, kalau dia udah nggak percaya dengan Allah, dia nggak percaya dengan apa yang, Allah utus, dia nggak percaya dengan apa yang Allah turunkan, udah dia disebut dengan kafir, ya. Tapi kalau Ibnu Katsir masih, menolak kebenaran setelah memahaminya gitu ya. Jadi dipahami dulu dengan jelas baru dia tolak gitu. Kalau Ibnu Katsir malah lebih, mendasar sekali gitu saya lihat ya. Jadi setelah dia tahu, oh udah langsung ingkar udah, nggak pakai dipahamin dulu gitu kan. Dia tahu, langsung diingkari gitu. Tapi kalau Ibnu Katsir masih dipahami dulu baru ditolak ya. Tapi dalam hal ini, beberapa mufasir, sependapat dengan apa yang dipaparkan oleh Imam At-Tabari gitu ya. Untuk, pemaparan tentang pemaknaan kata kufur dalam tafsir Imam At-Tabari, untuk saat ini kami rasa cukup ya, Karimah ya? Iya. Rasa cukup, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Muqaddam selaku dosen pengampu dari mata kuliah Tafsir Maudu'i Aqidah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan jazakallahu khairan katsiran Ustadz, untuk ilmunya. Saya Eva Widayanti dan rekan saya, Karimah Abdillah. ya, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.